Selamat datang kembali di Logika Jalanan. Hari ini kita bedah sebuah anomali. Piringnya sudah naik kasta pakai piring stainless, tapi isinya justru bikin orang tua siswa mengelus dada. Jeritan wali murid soal menu makan bergizi gratis MBG yang tidak layak. Mulai dari nasi keras sampai lauk yang minimalis, mulai memenuhi media sosial. Namun, nalar kita dipaksa melihat pemandangan aneh di saat orang tua mengunggah foto makanan yang menyedihkan. Akun resmi pemerintah justru sibuk memamerkan video sinematik seolah semua baik-baik saja. Nalar jalanannya begini, orang tua adalah saksi mata paling jujur karena mereka melihat apa yang masuk ke perut anak mereka setiap hari. Namun anehnya, ribuan testimoni pahit ini seolah menguap begitu saja di depan pintu kantor kementerian. Sementara orang tua mengadu soal kualitas gizi, birokrasi justru lebih sibuk memastikan pantulan cahaya di piring stainless itu terlihat bagus di depan kamera humas. Ada jurang realita yang sangat lebar antara apa yang ada di atas meja makan sekolah dengan apa yang ada di layar presentasi para pejabat. Kenapa komplain ini dianggap angin lalu? Karena dalam nalar birokrasi, mengakui kualitas makanan yang buruk berarti mengakui kegagalan sistem pengadaan triliunan rupiah. Menggubris jeritan orang tua berarti harus melakukan audit ulang terhadap vendor-vendor titipan yang mungkin sudah memegang kontrak raksasa. Jadi, daripada repot-repot memperbaiki kualitas nasi, lebih mudah bagi mereka untuk tetap memoles citra lewat iklan. Mereka tidak butuh fakta dari rakyat, mereka hanya butuh angka partisipasi yang terlihat manis di dalam laporan tahunan. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa pemerintah masih terus mengeluh-elukan MBG seolah tidak ada cacat sedikit pun? Jawabannya ada pada besarnya pertaruhan politik di balik piring stainless tersebut. MBG bukan sekedar program gizi, ini adalah simbol kesuksesan rejim yang tidak boleh terlihat gagal. Apalagi di tahun 2026 dengan anggaran yang melonjak drastis. Mengakui kegagalan kualitas makanan sama saja dengan mengakui bahwa mega proyek ratusan triliun ini hanyalah sebuah eksperimen yang gagal total di lapangan. Sisi gelapnya adalah soal rantai pasok yang tidak boleh terputus. Pengadaan makanan ini melibatkan jaringan vendor raksasa dengan kontrak jangka panjang yang sangat gurih. Jika pemerintah merespon komplain orang tua dengan serius, maka banyak kontrak yang harus diputus. Dan itu berarti aliran dana triliunan rupiah akan terhenti. Demi menjaga kelancaran bisnis logistik ini, suara rakyat harus diredam dengan narasi bahwa ini baru tahap awal. Padahal perut anak bangsa bukan tempat untuk uji coba kegagalan. Logika jalanannya lebih penting menjaga perasaan vendor daripada menjaga kesehatan pencernaan siswa.
Pemerintah menggunakan strategi gaslighting. Mereka yang komplain dianggap tidak bersyukur atau hanya ingin menjatuhkan marwah program nasional. Padahal, dengan anggaran yang meroket di tahun 2026, kualitas makanan seharusnya sudah menyentuh standar premium. Mereka tetap memuja program ini karena bagi mereka MBG adalah sapi perah yang tidak boleh mati, terlepas dari seberapa banyak anak yang harus menahan lapar karena menu yang tak layak telan. Rangkumannya sangat getir. Program MBG yang dieluk-elukan ini telah berubah menjadi sebuah tirai besi yang menutupi praktik generasi cuan di balik jargon generasi emas. Kita sedang membangun sebuah monumen kemunafikan di mana anggaran ratusan triliun habis untuk logistik piring dan pengadaan fisik, sementara esensi gizinya dikorbankan demi mengejar margin keuntungan vendor. Pemerintah tetap asik sendiri karena mereka adalah sutradara dari drama ini. Mereka tidak akan mengkritik skenario bagi-bagi proyek yang mereka buat sendiri. Logika jalanannya sederhana. Jika Anda diberi hadiah piring stainless, tapi isinya adalah makanan yang nyaris tidak manusiawi, apakah Anda sedang diberi gizi atau sedang dihina? Kita sedang melihat sebuah pengkhianatan nalar, di mana kemegahan alat makan lebih diutamakan daripada esensi nutrisi itu sendiri. Pemerintah tetap memuja MBG karena program ini adalah jalan pintas untuk mencairkan anggaran raksasa lewat jalur logistik harian yang sulit diawasi secara ketat oleh masyarakat awam. Pertanyaan besar untuk publik sekarang, apakah program ini benar-benar niat tulus untuk mencerdaskan bangsa, atau sebenarnya ini hanyalah mega proyek logistik berkedok gigi untuk mencairkan anggaran triliunan ke kantong catering tertentu? Dan kalau piring stainlessnya saja yang diperhatikan sementara isinya tidak layak, apakah kita sedang memberi makan anak-anak atau sedang memberi makan para kontraktor? Sebab hidup butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.